janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa di sorga, terlalu besar Engkau Tuhan bagi kami yang hanya ciptaan-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Terlalu besar kuasa-Mu ya Tuhan untuk apapun masalah yang tengah kami hadapi. Terkadang kami berpikir masalah yang kecil kami buat besar, Tuhan yang besar justru kami ragukan. Hari ini kami diingatkan lewat pujian tadi bahwa apapun yang kami hadapi, baik suka maupun duka, justru Tuhan mendatangkan kebaikan lewatnya. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan Engkau bersabda lewat hamba. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati hamba dengan segala persiapan. Ini doa kami dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Iya. Tak terasa kita sudah sampai di minggu ketiga ya. Tadi waktu nyanyi Jessica sama Jenika, aku pikir cuma Jessica atau Jenika, ternyata dua-duanya ya. Dua-duanya nyanyi tapi suaranya satu gitu. Mama tuanya ada di sini, kakak adik mereka ya. Ayo mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya tujuan Amsal ini, ayat 1. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah firman buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memelihara. Bapak Ibu, minggu ketiga ini kita belajar dari tema Better Choices. Ada sebuah teori namanya teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog dari Amerika namanya Abraham Maslow. Kalau Bapak Ibu klik di Google, teori Maslow itu langsung muncul. Ada teori piramid. Teori paling mendasar yang dia buat adalah kebutuhan akan fisik, makanan, minuman, sandang, pakaian, dan papan. Kemudian teori kedua di atasnya adalah rasa aman, bahwa kita perlu pekerjaan, gak sakit. Kemudian teori ketiga di tengah-tengahnya adalah sosial, dicintai dan mencintai, bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, esteem, menginginkan barang mewah dan sebagainya. Dan kebutuhan yang terakhir oleh Maslow dikatakan bahwa kebutuhan manusia yang kelima adalah aktualisasi diri, merasa diri paling pintar, merasa diri paling cantik. Ini di awal abad yang ke-20, awal tahun 1900-an. Tapi kalau kita lihat nampaknya kebutuhan ini sedikit bergeser. Kita lihat bagaimana para influencer dengan nekatnya, ada yang berfoto di tepi jurang, ada ya, demi viralitas, demi viralnya,
berfoto dan banyak yang jatuh, mayatnya nggak ketemukan. Bahkan baru-baru 2-3 bulan lalu ada sekelompok anak yang nekat, mereka menghambat truk di Karawaci, lalu temannya videokan, tapi mereka sengaja truk itu dekat banget gitu, lalu anak-anak ini menghambat truk itu. Yang mereka ambil adalah poin ketika truk itu sedekat mungkin dengan anak-anak yang lompat ke truk tadi itu. Mereka nggak menginginkan rumah besar, mereka nggak menginginkan pakaian. Yang perlu bagi mereka adalah aktualisasi diri. Ada pergeseran. Bagi orang, ada istilah orang Jawa, mangan orang mangan yang penting ngumpul, makan yang penting bersosialisasi. Tapi bagi orang yang penting makan dulu. Ada bergeser pilihan orang dari zaman ke zaman. Dan banyak orang bilang hidup adalah pilihan. Betul ya? Pagi-pagi kita sudah dipusingkan oleh pilihan. Saya nggak tahu, mungkin di antara kita ada yang dibangunkan oleh jam waker gitu ya. Udah bunyi gitu, kita ada pilihan. Mau langsung bangun atau 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Ya Pak ya? Betul kan? Ada pilihan, mau bangun langsung, setelah bangun ada pilihan lagi. Mau berdoa, langsung cuci muka, atau langsung mandi, atau langsung menghadap meja sarapan. Ada pilihan. Di meja pun ada pilihan, mau sarapan apa? Mungkin ada yang berpikir, boro-boro di meja ada sarapan gitu ya. Mau sarapan roti, mau beli dimanapun ada pilihan. Itu baru pagi Bapak Ibu. Belum lagi ketika kita ke kantor mau pakai kemeja biasa, mau pakai batik, mau pakai dasi, mau pakai jas, mau pakai jaket, atau ada pilihan. Banyak pilihan di antara kita. Kemudian ke kantor, pilihan apa lagi? Ketika ke kantor, saya mau naik Transjakarta ya, atau mau naik ojek ya, atau nebeng teman ya, ada pilihan. Dengan kata lain, hidup adalah pilihan. Itu baru pagi Bapak Ibu, belum lagi siang, belum lagi ketika kita berhadapan dengan masyarakat banyak. Saya harus berkata-kata seperti apa, saya harus sikap duduk seperti apa dan lain sebagainya. Dengan kata lain, menentukan pilihan itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Betul? Tadi pagi mumpung nggak di sini, istriku tadi pagi itu pakaian putih atas, bawahnya hitam. Saya dari kemarin udah siapin, saya pakai kemeja yang saya nggak tahu kuning atau emas, coklat. Gak ada yang benar. Ya, terus nggak cocok katanya. Ternyata istri saya menyamakan baju dengan saya tadi. Iya. Ya, hari ini ulang tahunnya loh. Terus aku lihat tukar. Ya udahlah mana yang nyaman lah, aku bilang begitu. Kadang kita disibukkan oleh berbagai pilihan loh Bapak Ibu. 2 minggu lalu, entah seminggu lalu, Bung Niki mungkin apa temanya? Pilih-pilih lagu, betul? Iya kan? Dan agak unik kita dari satu lagu lompat ke lagu lain, tapi itu pilihannya jadi bagus. Jadi sekali lagi hidup adalah pilihan. Termasuk tanggal 14 nanti. Tadi udah disinggung ya oleh Itodian ya. Tanggal 14 nanti kita akan memilih. Saya nggak tahu masing-masing kita punya pilihan. Betul ya? Silakanlah apa pilihan kita. Jangan sampai salah. Yang penting, yang pertama kita harus pergi ke TPS. Yang kedua, kita harus buka lembaran siapa yang harus kita pilih. Yang ketiga baru dicoblos. Saya pikir seperti itu ya. Itu pilihan. Tapi karena pemilih Indonesia 90% itu pemilih fanatis. Jadi apapun yang akan kita nantikan nanti malam, kita saksikan nanti malam, itu nggak akan berpengaruh. Cuma 5% orang Indonesia yang dipengaruhi oleh penampilan para paslon. Jadi capek saya membilang nomor 3 nggak akan ada yang Sekali lagi hidup adalah pilihan. Bahkan pilihan ketika kita berkata-kata kepada Tuhan pun kadang-kadang saya ingat tuh banyak kenangan dari Bang Andi. Waktu itu Aimu mungkin ingat waktu di Cilodong
ada orang yang mendoakan, kan kita harus menyebarkan Injil ke segala makhluk. Bang Andi cerita waktu saya belum gabung. Lalu orang ini menginjili ayam dan pohon singkong di Cilodong toh. Coba, saya nggak tahu bagaimana ketika kita punya pilihan di tahun yang baru ini, tapi melalui bacaan kita hari ini di ayat yang ke-7, untuk kita bisa melangkah di tahun ini, untuk kita bisa melangkah dengan yakin di tahun ini, maka pilihan yang harus tepat, pilihan yang harus bijak, yang harus kita pilih. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau minggu pertama kita dibuat pilihan untuk memprioritaskan Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Kemudian minggu yang lalu kita belajar bagaimana bersinergi dengan sesama terlebih kepada Tuhan. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, yang mau nggak mau, yang suka nggak suka, yang ngerti nggak ngerti, kita harus pilih untuk takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang berpikir takut itu seperti apa? Takut itu tidak ada perasaan ngeri, tidak ada perasaan seram, tapi rasa kagum yang penuh hormat pada kuasa Tuhan, keagungan yang besar, kekudusan Allah, serta menundukkan diri kepada kedaulatan Allah. Dan kita harus mengakui seluruh eksistensi dan keberadaan Allah ini. Oleh sebab itu, karena kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan, maka timbullah rasa takut dan hormat. Karena rasa takut dan hormat itulah timbul ketaatan kepada Tuhan. Dan kehormatan seperti inilah yang kita perlu untuk memperoleh hati yang berhikmat. Ngerti? Ketika kita mengakui keagungan Tuhan, ketika kita mengakui kebesaran Tuhan, ketika kita mengakui kekudusan Tuhan, saya pikir disitulah kita mulai mengerti maksud dan rencana Tuhan. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Umat yang takut akan Tuhan akan tahu bagaimana caranya menjalankan hidup. Sekali lagi, umat yang takut akan Tuhan akan tahu bagaimana caranya menjalankan hidup. Akan tahu bagaimana harus mengatasi masalah dengan bijak. Akan tahu bagaimana rasanya berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang setiap hari yang harus dihadapi. Saya ingatkan sekali lagi, rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan akan menimbulkan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Sehingga umat yang takut akan Tuhan akan tahu bagaimana caranya menjalankan hidup. Bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan dengan baik. Akan tahu bagaimana harus berdiri tegak di tengah badai yang setiap hari kita hadapi. Dan ketahuan kita itulah akibat kedekatan kita kepada Tuhan. Akibat kehormatan kita kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan pengetahuan atau hikmat. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana urutan komitmen yang Bapak Ibu nyatakan ketika akhir tahun. Mungkin saya harus bersemangat di tahun yang baru, saya harus lebih fokus. Saya harus mengurangi untuk gak lihat handphone mulu. Saya harus mengurangi untuk gak nonton drakor, gak buka Netflix dan sebagainya. Saya harus lebih dekat kepada Tuhan, saya harus melayani Tuhan, bahkan saya harus terlibat dalam pelayanan di GRIP. Mungkin. Dan sebagai orang tua juga banyak orang menyemangati anak-anaknya untuk lebih fokus lagi belajar, bikin kursus, baca buku motivasi, kemudian ikut seminar dan lain sebagainya. Gak ada yang salah tentang itu. Namun Bapak Ibu ketahuilah, banyak orang berpikir ketika anak saya sudah pintar, maka mereka akan lebih sukses. Bapak Ibu, siapa sih orang paling pintar di dunia? Yang IQ-nya lebih tinggi? Banyak orang berpikir Thomas Alva Edison, betul? Siapa lagi? Stephen Hawking. Thomas Alva Edison itu 160 sampai 180 IQ-nya. Stephen Hawking 160. Baru siapa lagi? Galileo. Einstein. Tapi ada yang lupa. Namanya William
James Sidis. IQ-nya 260. 60 sampai 80 bedanya dengan Einstein. Lahir 1998. Lahir 1898 dan meninggal 1947. Seorang Amerika keturunan Yahudi dan Rusia. Umur 3 tahun sudah bisa baca. 3,5 tahun sudah bisa pakai pensil dan pulpen alat tulis. Umur 6 tahun sudah lancar bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Lancar berbahasa. Umur 8 tahun sudah lulus ujian di Universitas Massachusetts, Amerika. Namun ditolak karena umurnya belum cukup. Tapi umur 19 tahun ia masuk di Harvard College. Namun di umur 20-an William dipenjara karena ikut demo May Day. Lalu dia dipenjara. Apa yang terjadi? Setelah Williams keluar dari penjara, hidupnya tidak menggembirakan. Ia masih pintar, ahli matematika. Nanti Bapak Ibu bisa lihat namanya William James Sidis. Setelah ia keluar dari penjara, hidupnya lebih banyak menyendiri. William tidak banyak teman. Tidak punya pacar, apalagi istri. William seorang penyendiri. Dan akhirnya ia hidup sebagai seorang gelandangan, bayangkan. Dan meninggal pada usia 47 atau 49 tahun. Bapak Ibu pintar boleh, punya IQ tinggi boleh saja. Tapi ingat, awal dari pengetahuan yang benar dimulai dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, pintar boleh, punya IQ tinggi boleh. Tapi awal dari pengetahuan yang benar adalah dimulai dari Tuhan. Masih ingat ketika Tuhan menawarkan, Pak Yosua sudah singgung minggu yang lalu, 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima, ketika Tuhan menawarkan kepada Salomo, dan Tuhan berkata begini, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Oke, kira-kira kalau Tuhan berkata, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu, kecuali Prabowo menang, apa yang mau kau minta? Apa Ki? Kan dia langsung diam karena aku tahu yang penting Prabowo menang buat dia. Apa Ki? Kira-kira nih, Tuhan datang malam ini ke kita, Markos. Tuhan datang ke Markos malam ini. Kos, minta apa yang mau kuberikan sama kamu? Hikmat. Yeah. Pak Gembala, saya aminkan deh firman Tuhan. Ivan, apa kira-kira yang kalau Tuhan datang nanti malam? Apa Ivan mau buat list? Nih Tuhan, nggak usah ngomong deh listnya nih, gitu. Kira-kira apa, Van? Nah, ketika Tuhan datang kepada Salomo, Salomo berkata begini, Tuhan, berikanlah hambamu ini hati yang faham. Kata paham itu bahasa aslinya hati yang mendengar. Lalu Salomo punya hikmat. Ngerti? Kalau kita baca 1 Samuel 3 ayat 5 sampai dengan 9, itu ada perkataan, itu ada komunikasi yang sebenarnya itu dalam penglihatan. Salomo dalam seperti sebuah mimpi. Tetapi ada komunikasi itu. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Hati yang paham tentu mendengar suara Tuhan. Hati yang paham tentu mendengar sabdanya Tuhan. Hati yang paham, dengan kata lain hati yang peka terhadap Tuhan. Lalu apa yang Salomo peroleh setelah hikmatnya itu Tuhan berikan? Silakan buka Bet. Dari 1 Raja 4 ayat 29 sampai dengan 34. Jadi
Kedekatan kepada Tuhan itu harus bermanfaat Bapak Ibu. Jangan kita dekat kepada Tuhan, apa hasilnya? Kita melayani Tuhan, apa hasilnya? Ini yang terjadi ketika Tuhan memberikan hikmat demi hikmat, kebijaksanaan demi kebijaksanaan kepada Salomo, lalu inilah hasilnya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Lanjut. 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Lanjut. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Maholi. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Terus, ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Bayangkan, Salomo itu menggubah 3.000 amsal. Lanjut, 33. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Terakhir 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti. Dari siapa? Salomo menerima upeti dari raja-raja di bumi yang mendengarkan tentang hikmat itu. Bayangkan, upah yang Salomo terima ketika ia dekat kepada Tuhan, ketika Salomo dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Salomo mendapatkan apa yang tidak pernah ia pikirkan, apa yang tidak pernah ia harapkan. Tuhan bilang begini di ayat sebelumnya, sebelum ayat 9. Karena engkau tidak meminta panjang umur, karena engkau tidak meminta harta, karena engkau tidak meminta nyawa musuhmu, kata Tuhan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Maka aku akan memberikan hikmat kepadamu. Lalu upah dari kedekatan Tuhan, upah dari ketakutan dalam tanda petik Salomo kepada Tuhan, inilah upahnya. Apa itu? Salomo mendapatkan upeti dari semua raja-raja yang ada di bumi. Hanya itu yang Salomo peroleh? Tidak, buka lagi dari 1 Raja-Raja 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat. Lagi nih, tidak sekali Tuhan berikan hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Terus Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu 30.000 orang. Coba bayangkan, ada begitu banyak orang yang diatur oleh Salomo. Tapi karena hikmat yang dia miliki, maka semua orang itu bisa dia perintah dalam tanda petik untuk mendirikan rumah Tuhan. Lalu 1 Raja-Raja 6 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, ayat 12 deh. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Ayat terakhir, pasal 7 ayat 51, biar kita tahu apa yang Salomo alami. Ayat pasal 7 ayat 51, maka genaplah seluruh pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Nih, Salomo bisa mendirikan rumah Tuhan. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Bayangkan, nama yang terbesar di Israel bukan Salomo, tapi Daud. Kita tahu ada bintang Daud, bukan bintang Salomo. Tetapi satu kekurangan Daud, karena tangannya penuh darah, sehingga Daud tidak bisa mendirikan rumah Tuhan. Yang bisa mendirikan rumah Tuhan hanya Salomo. Coba kita lihat perbandingannya Bapak Ibu. Istrinya banyak, istrinya 300, gundiknya 700. Coba kita bayangkan. Walaupun namanya tidak sebesar nama bapaknya, tetapi bait Allah yang diperebutkan sampai sekarang, itu hasil bangunannya Salomo, Bapak Ibu. Akibat apa? Akibat kedekatan Salomo dengan Tuhan. Coba kita berpikir Bapak Ibu, di tahun yang baru ini ada begitu banyak pilihan kita.
Gereja tinggal pilih mana yang bagus. Betul? Di YouTube kita tinggal pilih mana tontonan yang paling bagus. Tapi satu hal sebelum kita beranjak jauh di tahun 2024 ini, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mengingatkan kita untuk kita membuat pilihan-pilihan yang lebih baik lagi. Pilihan-pilihan yang lebih menjanjikan lagi. Apa itu? Amsal 1 ayat 7. Kita harus takut, kita harus gentar, kita harus hormat, kita harus lebih memikirkan masa depan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di awal abad 16, awal tahun 1700-an, orang-orang Eropa itu melahirkan pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi yang bagus, terutama Austria. Tapi itu Beethoven ya, Mozart, siapa lagi? Dan tahun itu Eropa lagi gila-gilanya sama Tuhan. Tahun 1700, 1600, 1700-an. Lagi gila-gilanya sama Tuhan. Sekarang kata-kata orang yang pergi udah jalan-jalan dari Eropa, mana ada gereja di sana. Udah jadi museum, bahkan ada gereja yang jadi masjid. Eropa meninggalkan Tuhan. Sehingga gebrakan-gebrakan orang-orang Eropa sekarang gak ada. Coba kita lihat berapa wali kota Islam yang ada di Inggris. Di London wali kotanya orang Muslim. Bangladesh atau orang apa tuh? Mereka meninggalkan Tuhan. Banyak gereja mati di sana. Bahkan ketika ponakan saya ada di Amerika ponakan saya. Ketika diajak teman-temannya orang Indonesia, ayo ke gereja. Makanya di Eropa Amerika sana katanya yang pengisi gereja itu hanya orang-orang tua. Kita lihat orang pintar sehebat William Sidis tadi itu. IQ tertinggi di dunia 260 IQ-nya. Hidupnya berakhir. Dan satu lagi tokoh dunia yang kita tidak bisa lupa. Dia pakai kepintarannya untuk membunuh banyak orang. Namanya Adolf Hitler. IQ Adolf Hitler itu 140. Tapi kita tahu bagaimana. Apa jadinya kehidupan Adolf Hitler. Saya tidak katakan pintar, nggak bisa dong pintar. Bukan, enggak. Tapi kebanyakan kepintaran itu disalahgunakan oleh orang-orang. Maaf ya Bapak Ibu, saya sekarang paling malas nonton TV ya. Bagaimana dulu orang menjelek-jelekkan si A, sekarang membela habis-habisan dengan kata-kata yang pintar, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang wah. Benar ya Mas? Dulu seberangan habis, tapi karena kepintarannya ngomong, ini buat Indonesia, ini buat rakyat Indonesia. Saya nggak katakan pintar itu nggak boleh dengan Pak Pendeta, boleh. Oleh kepintaran orang lah kita bisa punya lampu. Oleh kepintaran orang lah sekarang orang nggak perlu kabel lagi untuk pakai mic, betul? Tapi kepintaran yang kita peroleh, yang asalnya dari Tuhan itu mau kita manfaatkan buat apa? Buat saya teori Maslow tadi itu, Abraham Maslow tadi itu akan bergeser atau akan tetap bahwa kebutuhan yang paling utama dari manusia tetap sandang, pangan, dan papan. Untuk fisik ya, boleh. Tapi masihkah kita bisa menggeser kebutuhan itu sehingga kebutuhan paling mendasar buat kita adalah Tuhan? Tapi banyak orang yang tidak membuat Tuhan itu sebagai kebutuhan yang mendasar. Tadi M1 sudah bacakan sebelum kita mulai ibadah, pada saat ibadah kita dimulai tadi itu. Tuhan itu segala-galanya dan Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi kerap kita tidak membuat Tuhan itu di segala-galanya dan membuat Tuhan itu yang besar, padahal pada kenyataannya Tuhan itu besar tapi kita buat kecil. Masihkah kita meragukan kuasa Tuhan yang sudah kita lihat? Coba kita lihat, kalau bukan karena Tuhan yang membuat kita mengantarkan kita di awal tahun 2024 ini, aduh, enggak deh.
Sedikit kesaksian waktu saya pulang, setiap hari saya ditanyakan ibu saya, kau siapa? Kau siapa? Karena kesehatannya sudah menurun. Saya tiap pulang saya doakan. Beberapa tahun yang lalu, waktu komunikasi kami masih lancar, saya ajak ibu saya untuk terima Yesus. Tahu Bapak Ibu, beberapa tahun lalu apa kata ibu saya? Kau belum lahir, saya sudah percaya Yesus katanya. Oh benar. Bahkan waktu dia kecil pun ibunya sudah membawa ke gereja. Yang saya maksudkan begini. Ma, Yesus harus memerintah dalam hidupmu. Makanya doa saya, apapun yang terjadi buat mama udah 8 tahun, tiduran gak bisa jalan. Tapi saya lihat sukacitanya beda Bapak Ibu. Setiap hari sarapan ibu saya itu ada 2, bukan makanan. 1 mana surgawi, 2 koran lokal di Pematang Siantar, SIP namanya Sinar Indonesia Baru. Itu yang dibaca oleh ibu saya setiap hari. Masih bisa melihat, hampir pikun. Tapi bayangkan 8 tahun Bapak Ibu, 8 tahun tidak bisa jalan. Udah kulit dibungkus tulang. Kulit dibungkus tulang. Ma, kenapa kau bisa begini? Kan berapa tahun lalu kau bilang, Cok, aku dipanggil Ucok. Berapa tahun lalu kau bilang, Cok, kalau bukan karena Tuhan, mama ini siapa? Sekarang umurnya 86 tahun. 38 tahun, dia sudah janda, 8 orang anak. Berarti sudah 48 tahun dia janda. Dengan umur 38 tahun. Dia bilang begini, Cok, kalau bukan karena Tuhan, karena setiap hari 8 orang, bukan 8 lagi, udah tinggal 7 anak, menantu 6, sama cucu 24. Tidak pernah ia tidur tanpa dia menyebutkan nama-nama itu. Aku bisa lupa wajah kalian, tapi nama kalian aku gak bisa lupa. Kesaksian puji Tuhan, kalau bukan karena Tuhan. Jadi ibaratnya mama saya pun meninggal hari ini. Secara manusia saya sedih. Tapi secara roh, saya tahu kemana ia akan pergi. Ada 2 proyek saya, sedang mendamaikan orang tua dengan anak. Menantunya waktu hidup, anaknya ini mendengar kata mertuanya karena mertuanya jenderal. Akhir tahun lalu, saya mendamaikan mereka. Mendamaikan begini, bahwa sampai sekarang pun, anaknya yang duda ini tidak mendengarkan bapaknya. Tetap masih berdiam dan masih mendengarkan suara mertuanya. Saya datang ke sana sama santri. Ke Pulau Gebang. Dia sudah duduk di kursi roda karena salah operasi. Operasinya ngajak ke dokter keluarga, salah operasi, kemudian salah ambil urat dan gak bisa jalan. Dia di kursi roda. Saya ajak jalan sambil dorong-dorong. Lalu dia nangis, Bapak Ibu. Saya bilang, berapa banyak harta lagi yang kau cari, sementara kau kehilangan orang tua. Dia panggil aku bapak tua walaupun umurnya dia lebih tua. Karena secara urutan nomor, saya nomor 14, dia nomor 15. Bapaknya panggil abang ke aku. Dia langsung nangis. Dan akhir tahun adalah masa perbaikan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan aku bilang, kalau kita bukan cari Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mendamaikan mereka, gak ada lagi. Jadi Bapak Ibu, mumpung ini masih minggu ketiga, sebelum pilihan-pilihan tawaran-tawaran dunia ini datang menggoda kita. Ingat loh, iblis katanya menyamar sebagai? Bukan. Iblis menyamar sebagai? Pemilih. Alkitab, coba cari di Korintus. Iblis menyamar sebagai malaikat. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Coba bayangkan, kalau iblis sekarang datang dengan tanduk di kepala, bawa tongkat dan ujungnya celurit, nih iblis laku nggak? Laku nggak iblis? Nggak laku kan? Sekarang iblis datang dengan tampilan-tampilan yang smart, yang enak dilihat dan enak pula dirasakan, tapi ujungnya maut. Datang ke Tuhan, Pak Pendeta harus bangun pagi-pagi lah.
harus puasalah, harus baca firman lah. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Mau pilih mana? Mau pilih yang awalnya segar-segar, enak dilihat, enak dirasakan. Tapi ujungnya apa? Lagu Ambon begini, ikut Tuhan selalu manise, manise, manise. Ikut Tuhan selalu manise. Biar tanpa gaji, yang penting pakai dasi. Itu ikut Tuhan. Kata siapa? Nggak enak dong. Ke dasi mulu emang nggak bergaji, emang ya enak. Bapak Ibu tahulah pilihan yang terbaik. Tinggal bagaimana caranya mengaktualisasikan diri kita untuk kita punya pilihan yang terbaik di awal tahun ini. Siap tetap pilih Tuhan apapun yang terjadi? Amin. Amin. Buat ibu-ibu nih, buat ibu-ibu. Anak-anak kita udah gadis-gadis. Bang Tommy anaknya udah gadis 2. Ibu Karen udah gadis. Pak Gembala gadis 2. Apalagi di Amerika bangnya banyak tantangan ya. Seperti kemarin kita doakan Opa Halim. Ya, saya kejar ibu Katolik enggak, Protestan enggak. Saya enggak menghakimi enggak. Gitu kan? Enggak ke gereja selama di Amerika, enggak ke gereja. Gitu. Coba. Ngeri ya? Kita belajar firman Tuhan hari ini. Ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat dan pengetahuan itu untuk menghadapi dunia yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Untuk menghadapi dunia yang kita tidak tahu bagaimana ujung-ujungnya. Sekali lagi aku baca di akhir khotbah saya. Oleh sebab itu umat Tuhan, umat Grip yang takut akan Tuhan akan tahu caranya bagaimana menjalankan hidup. Akan tahu bagaimana harus mengatasi masalah dengan bijak. Akan tahu bagaimana harus mengambil keputusan dengan baik. Akan tahu bagaimana harus berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang setiap hari kita hadapi. Selamat berjalan dengan Tuhan. Di tahun 2024, ini hari ke-21, masih ada 345 hari lagi yang akan kita jalani. Mungkin kita mampu, ya. Di luar Tuhan kita mampu, ya. Tapi ingat, umur gak ada yang tahu Bapak Ibu. Umur gak ada yang tahu. Suatu saat lagi berdiri di atas mimbar, kedekak. Di HKBP Desember lalu lagi viral tuh. Lagi pimpin paduan suara. Ya nonton tuh ya, lagi pimpin paduan suara. Pak, jatuh, gak ada yang tahu. Aku pikir dia mati sukses. Saya inginkan begitu saya khotbah di tempat ini, amin, kedebak, saya jatuh. Saya mati sukses. Daripada saya setia selama ini, terus teman ajak, ayo kita berdoa kemana? Ke diskotik. Lantas saya mati di diskotik. Wah, pendeta mati di diskotik katanya. Wah, apa kata orang? Padahal saya mau mendoakan di sana. Tapi yang ingat orang diskotiknya gitu loh. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Selamat memilih dan pilihlah Tuhan Yesus tetap dalam hatimu. Karena Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyanyi firman yang pertama tadi, Bung. Kita nyanyi pujian yang pertama tadi itu. Kaulah segalanya. Ayo bantu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu saja jemaat yang bernyanyi dari awal. Kau Bapa, Yes. Kata-katanya bagus. Rencana. Kata-katanya bagus. Yes. Tuhan ada di setiap jalan kita. Tapi ini harus kita lakukan. Hati kita harus haus dan lapar, ya kan? Haus dan lapar. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Pujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu, dalam sikap doa saya akan berdoa buat kita semua. Bapa yang baik,
Satu pujian yang sudah kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan. Yang sudah lama kami tahu dan mungkin seumur hidup kami akan tahu bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Tak ada satu detik pun kasih-Mu berlalu dari kami. Bahkan ketika kami tidak setia pun, bahkan firman-Mu berkata, Engkau mati ketika kami masih berdosa. Kami yang sering abai Tuhan. Kami yang sering bahkan meragukan kuasa-Mu. Padahal Engkau ada di setiap jalan kami ya Tuhan. Tuhan ada tidak hanya dalam keadaan senang, tapi terlebih dalam keadaan yang tidak baik pun justru di situ kehadiran-Mu nyata bagi kami Tuhan. Tapi kami justru tidak membuat Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kami. Kami hanya butuh Tuhan di saat kami sudah mentok. Kami mungkin akan butuh Tuhan di saat kami sudah tidak berdaya, sudah uzur, gak bisa melakukan apa-apa, baru kami datang kepada Tuhan. Namun sekali lagi kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu terlibat dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari seorang Salomo raja yang muda yang meneruskan tahta kepemimpinan ayahnya Daud. Ketika Tuhan menawarkan apa saja untuk dirinya, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta harta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuhnya. Tapi yang dia minta adalah hati yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan permohonan Salomo, yang akhirnya semua raja di muka bumi tunduk terhadap hikmat-Nya. Dan Salomo pun bisa mendirikan bait Allah. Itu sebuah keberhasilan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup hamba-Mu Salomo. Bapak, kami pun ingin memiliki hikmat dan pengetahuan itu. Tapi ketika hikmat dunia yang menghampiri kami, mungkin akan seperti kebanyakan orang pintar di dunia ini yang IQ-nya di atas 150, tapi ujung-ujungnya tidak membawa kebahagiaan, sukacita di muka bumi ini. Kami ingin seperti hamba-Mu Salomo yang memilih lebih hormat, lebih tunduk kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyalurkan hikmat itu untuk dapat berkata-kata, untuk dapat bertindak, untuk dapat berbuat seperti yang Tuhan inginkan. Aku berdoa buat jemaat GRIP ya Tuhan. Tuhan tetap tuntun langkah mereka. Untuk Tuhan tidak sebagai yang nomor 2, tapi sebagai prioritas dalam hidup umat-Mu Gribers ya Tuhan. Dalam setiap langkah hidup mereka, dalam setiap warna kehidupan mereka, Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan. Agar selama hidup Gribers, kami tetap ada di jalurnya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Ini doaku buat kami semua yang hadir pada hari ini. Agar kami memilih untuk takut kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita.